Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan nama saya Tasya Aprilia Jualana dengan NIM 2019 007097 dari kelas 6A MUB, yang dimana saya akan membahas tentang profil dari usaha Ois Konveksi, di mana gambaran umum dari identitas usaha ini yang pertama adalah nama usahanya adalah Ois Konveksi dengan nama pemilik saya pribadi, yaitu Tasya Aprilia Jolana dengan NIM 097, dengan alamat usaha ini yaitu Barat Masjid Ibrahim, Jalan Kampung Wisata Pandean, Umbul Harjo. Dengan teman-teman bisa mencari atau mengetik di Maps dengan kata Ois Konveksi atau dengan tautan link Maps yang saya paparkan pada PowerPoint. Lalu jenis usaha ini adalah konveksi dengan produk raw. Target marketnya yaitu pelajar, mahasiswa, wanita karir, maupun IRT. Pendahuluan, latar belakang. Usaha konveksi ini adalah salah satu jenis usaha dengan peluang yang menjanjikan. Pemilik usaha konveksi memproduksi pakaian atau busana dengan jumlah yang sangat banyak. Nah, dengan visi misi Ois Konveksi ini, yang pertama adalah visinya, membantu konsumen wanita memenuhi kebutuhannya dalam hal berpenampilan dan berbusana. Dengan misinya memberikan layanan yang maksimal dengan konsumen dan memberikan harga terjangkau dengan mutu yang baik. Tujuan dan manfaatnya. Tujuan ini adalah meningkatkan sumber penghasilan yang menjadi sumber penghasilan selama ini dengan harapan dapat merangsang munculnya motivasi dan inovasi produk dalam menjalankan usaha. Yang kedua adalah mendapatkan laba dan hasil produksi. Memberikan produk yang dibutuhkan wanita pada saat sekarang. Dan yang keempat adalah membesar relasi dalam dan usaha konveksi agar dapat dikenal seluruh masyarakat luas. Sedangkan manfaat dari Ois Konveksi ini adalah dengan modal yang terbatas mampu membuat sebuah produk yang banyak diminati di pasaran oleh masyarakat karena kualitas yang bagus dan harga yang terjangkau. Mendapatkan keuntungan dan manfaat yang terakhir adalah terdapatnya peluang untuk menunjukkan kemampuan diri. Dengan profil usaha, yaitu nama usahanya Ois Konveksi, jenis usaha adalah konveksi, ruang lingkup usaha ini adalah memproduksi rok, dengan struktur organisasi yang ada pada perusahaan kami, tersusun pada gambar yang ada di PPT dengan manajer saya sendiri, Tasya Aprilia Jolana. Pengelola pemasaran adalah Bidiatul Magapiro dengan pengelola produksi Nova Amalia Susanti, dan pengelola keuangan adalah Apriliani Yolandari. Dengan job deskripsi di mana manajer adalah orang yang bertanggung jawab untuk mengarahkan usaha yang bertujuan untuk membantu organisasi dalam mencapai sasarannya. Sedangkan pengelola bagian pemasaran ini adalah menjalankan usaha pemasaran produk, terutama dalam hal promosi, baik itu melalui media cetak dan media elektronik. Sedangkan pengelola bagian produksinya adalah mengembangkan produk dan menjaga kualitas produk. Sedangkan pengelolaan bagian keuangan ini adalah bertanggung jawab atas segala bentuk laporan keuangan yang masuk dan keluar. Sedangkan sistem upah ini adalah sistem upah kami menggunakan sistem kerjasama dengan pembagian tugas untuk setiap anggota kelompok. Dan untuk upahnya menggunakan sistem upah di mana cara ini bisa dengan cara memberi upah per baju atau upah per pekerjaan, misalnya upah potong, upah jahit, upah obras, dan lain sebagainya. Yang dimana dengan sistem upah ini kami lebih mudah menghitung nominalnya. Selanjutnya adalah analisis dan strategi pengembangan usaha, yaitu analisis SWOT, di mana analisis SWOT ini terdapat analisis eksternal dan internal.
Nah, dalam internal, kekuatan dan kelemahan. Kekuatannya itu adalah dapat memenuhi kebutuhan pelanggan, harga produk terjangkau oleh kemampuan konsumen, kualitas produk terjamin dan sesuai dengan selera konsumen. Dengan rumusan strateginya, yaitu update tren teknologi dalam pemasaran produk, memperhatikan kualitas produk, melakukan analisis konsumen. Sedangkan dalam analisis internal bagian kelemahan, yaitu yang pertama adalah modal yang kurang untuk melengkapi koleksi busana, fasilitas yang belum komplit, seperti ruang jahit yang kurang luas dan mesin obras, persaingan pasar yang ada di Yogyakarta, berubahnya kondisi perekonomian. Oleh karena itu, rumus strateginya adalah memperbaiki dan menambah fasilitas sarana dan prasarana, meningkatkan kualitas produk. Sedangkan pada bagian analisis eksternal, pada bagian peluang yaitu pemasaran, bisa dibilang cukup mudah karena kami hidup di lingkungan masyarakat yang mayoritas suka bergaya atau update dengan gaya fashion yang sedang ngetren atau populer. Yang kedua adalah dengan tetap menjaga mutu dan kualitas produk, kami dapat bersaing walaupun harus bersaing dengan pedagang lain yang akan muncul di kemudian hari. Dengan rumusan strategi, aktif promosi di sosial media dan mengembangkan produk. Sedangkan tantangan atau ancaman yaitu munculnya usaha atau produk yang sejenis yang berusaha menyaingi usaha kami dengan style dan model yang terbaru. Dengan rumusan strateginya, kita melakukan evaluasi dan mempererat kerjasama dengan rekan kerja. Selanjutnya adalah strategi pengembangan usaha, analisis konsumen. Yang pertama, analisis konsumen ini, OIS Konveksi hanya melakukan penelitian terhadap segmentasi pasar, yaitu untuk kalangan masyarakat wanita remaja. Lalu produk pakaian ini dijual oleh OIS Konveksi dengan harga yang terjangkau dengan mengutamakan kualitas produk pakaian. Yang kedua adalah penjualan produk atau jasa. Penjualan ini meliputi banyak aktivitas pemasaran seperti iklan, promosi penjualan, lalu publisitas, penjualan pribadi, manajemen tenaga penjualan, dan lain sebagainya. Dengan kegiatan promosi ini dilakukan OIS Konveksi dengan menggunakan sosial media. Lalu yang ketiga adalah penetapan harga. Untuk penetapan harga ini, OIS Konveksi menetapkan harga berdasarkan harga datang produk pakaian serta kualitas bahan pakaian atau rok yang kami produksi. Yang keempat adalah distribusi, di mana aktivitas tersebut mencangkup pergudangan, saluran, dan cakupan distribusi, lokasi retail, wilayah penjualan, tingkat, dan lokasi persediaan alat transportasi, perdagangan besar, dan perdagangan retail. Selanjutnya adalah perspektif masa depan. Dengan tetap menjaga mutu dan kualitas, kami yakin bahwa usaha OIS Konveksi ini akan menjadi salah satu usaha yang besar terkemuka. Lalu melihat kondisi pasaran genting yang saat ini semakin pesat, dengan munculnya industri-industri yang semakin maju membuat kami semakin tertantang untuk senantiasa meningkatkan kualitas dan kuantitas, baik itu dalam belajar maupun produknya. Selanjutnya adalah daya saing. Kami akan berusaha semaksimal mungkin untuk dapat bersaing dengan saingan-saingan kami, yaitu perusahaan dengan jenis produk yang sama maupun produksi dalam satu area wilayah kerja. Selanjutnya adalah sumber modal usaha. Untuk sumber modal ini, usaha modal pertama yaitu 4 mahasiswa tadi membangun OIS Passion, sama-sama patungan untuk mengumpulkan uang untuk membangun usaha konveksi ini.
Sedangkan segmentasi pasarnya adalah produk yang dijual adalah pakaian wanita, terutama rok yang dijual secara online maupun media langsung. Nah, target lokasinya yaitu kota-kota besar seperti Surabaya, Jakarta, Semarang, dan lain sebagainya yang dapat dijangkau oleh kurir maksimal 2-3 hari kerja dengan target demografi yaitu perempuan dengan rentan usia 17-30 tahun dengan karakteristik psikologis yaitu terbiasa dengan internet dan sosial media dan mengikuti tren fashion masa kini. Selanjutnya adalah rencana usaha dan sistem produksi dengan deskripsi produk atau jasa, yaitu dalam usaha yang kami jalankan, OX Kompleks ini lebih berfokus terhadap busana wanita di bagian bawah, yaitu rok. Karena masa modern seperti ini, banyak sekali tren rok yang bermunculan, termasuk rok yang berbentuk lain motif yang berbunga. Nah, berikut adalah merupakan beberapa deskripsi atau detail dari rok yang kami produksi, di mana menggunakan bahan sipon dan puring, karet yang pada bagian pinggang, jahitan yang rapi dengan ukuran all size dari M sampai XL, varian warna hitam dan putih, lingkar rok 65 cm sampai 90 cm, dan lingkar panggul ada 110, di mana panjang rok ini 95 cm dan cocok untuk yang berhijab maupun non berhijab. Dan lebar kakinya keliling rok ini adalah 180 cm dengan lingkar pinggang karet. Ada tambahan resleting di bagian kanan dengan berat badan muat untuk rok ini adalah 50 kg sampai 65 kg. Nah, teman-teman bisa melihat ini adalah produk yang kami jual, rok dengan putih atau hitam dan biru. Selanjutnya adalah proses produksi atau jasa. Yang pertama adalah proses pembelian kain. Proses pembelian kain ini kami melakukan dengan secara online, dengan survei melalui online juga. Lalu yang kedua adalah proses pemotongan kain, yang dimana ukurannya yang telah kelompok kami sepakati. Lalu yang ketiga adalah proses penjahitan rok, mulai dari mengobras, lalu menjahit atau menyambungkan bagian bahan utama dan bahan puring, dan selanjutnya adalah menjahit pinggang dengan menggunakan karet dan finishing. Lalu proses pengemasan rok ini kita menggunakan pita dengan cara menggulung-gulung lalu dipitakan dan dibungkus. Nah, yang terakhir adalah proses pengantaran produk ke pelanggan atau customer ini kebanyakan adalah via COD. Lalu selanjutnya adalah pemasaran. Strategi promosi yang dilakukan adalah untuk promosi usaha konveksi kami menggunakan Instagram, WhatsApp, dan media langsung, yang dimana media langsung ini kami akan mendatangi penjual guna untuk memperkenalkan rok kami. Biasa kepuasan konsumen akan secara tidak langsung membantu dalam memperkenalkan produk kami kepada para konsumen yang lainnya, sehingga secara tidak langsung konsumen kami akan terus bertambah dari waktu ke waktu. Nah, ini adalah strategi promosi kami di bidang Instagram dan WhatsApp. Selanjutnya adalah target konsumen, di mana untuk target konsumennya dari pelajar, mahasiswa, wanita karir, dan IRT. Lalu hasil pemasaran ini untuk kelebihannya yaitu terdapatnya konsumen baru dikarenakan mendapatkan promosi dari sosial media, dan konsumen yang telah membeli ini memberikan promosi atau
mengiklankan ke teman-temannya sehingga mereka atau konsumen ini mengorder di OIS konveksi kami. Lalu terdapatnya keuntungan atau laba dari hasil penjualan. Lalu kekurangannya apa? Nah, kekurangan dari pemasaran ini adalah jarangnya orang melihat iklan brosur tentang produk kami yang jual pada media sosial kami dengan seperti story Instagram dan WhatsApp, sehingga kami melakukan pemasaran dengan menawarkan langsung ke pembeli. Nah, analisis keuangan ini adalah perhitungan harga secara keseluruhan dan perhitungan harga satu rok. Bisa teman-teman lihat pada PPT yang saya tampilkan. Lalu untuk perhitungan laba, yaitu total pendapatan kami adalah 810 dengan dikurangi total pengeluaran, maka maka keuntungan atau laba dari OS Kompleks ini adalah 186.000. Nah, hasil dari keuntungan ini adalah kelebihannya karena terjual 90% stok yang ada, maka keuntungan yang diperoleh juga sudah lumayan banyak. Nah, untuk kekurangannya, pada hasil ini ialah biaya yang dikeluarkan lumayan dengan total pendapatan, yang mana pada total pendapatan laba bersihnya belum terhitung dengan hasil upaya kerja kerasnya. Nah, lalu selanjutnya adalah penutup. Kesimpulan, hasil dari usaha konveksi yang sudah dilaksanakan, maka OIS konveksi mendapatkan hasil yang sudah lumayan menguntungkan, tetapi karena bahan bakunya masih membeli eceran, dikarenakan itu harga produk dari rok OIS konveksi lumayan agak mahal dari pada konveksi yang lainnya, tetapi dapat menjamin bahan yang dipakai berkualitas sekali. Lalu manfaatnya adalah manfaat dari menjalankan OIS konveksi ini yaitu dapat mengetahui bahwa usaha yang dijalankan tak seharusnya dapat berjalan dengan lancar. Dikarenakan banyaknya pesaing pada zaman sekarang, maka OIS konveksi harus bisa mempunyai ide yang beda dari yang lainnya dari segi promosi supaya dapat menarik pelanggan. Pengalaman yang didapat, yaitu pengalaman yang didapat saat membuka usaha OIS konveksi ini, yaitu sangat banyak, mulai dari bagaimana mengatur waktu antara kuliah dan proses produksi, hingga berjualan rok. Mencari pelanggan tentunya tidak mudah, namun dengan terus menawarkan kepada saudara dan teman maupun yang lainnya, itu hasil kerja keras yang dilewati setimpal dengan hasil yang didapat. Nah, dampak dari menjalankan OIS konveksi ini yaitu adanya pengetahuan tentang memulai bisnis, menyiapkan mental yang kuat untuk menikmati naik turunnya usaha yang dijalani. Dan selanjutnya adalah rencana tindak lanjut. Untuk rencana tindak lanjut ke depan, usaha ini akan tetap dijalankan dengan akan dipegang oleh satu orang saja, yaitu saya sendiri. Yang akan melanjutkan karena kan sudah banyak yang tahu mengenai OIS konveksi dan untuk produk yang dihasilkan berbagai macam sesuai dengan pesanan. Lalu saran untuk calon pelaku usaha yaitu ialah giat-giatlah dalam memulai usaha, jangan pantang menyerah di pertengahan usaha, nikmati setiap proses yang dilalui. Nah, ini adalah beberapa dokumentasi dari kegiatan usaha kami, mulai dari
kain, sampai dengan proses pengemasan. Selanjutnya ini adalah profil pelanggan customer kami. Dan ini adalah profil pelanggan atau customer kami, kurang lebih seperti ini. Lalu dokumentasi sistem pemasaran melalui Instagram dan WhatsApp. Dan yang terakhir adalah dokumentasi transaksi. Terima kasih. Sekian dari usaha profil Ais Konveksi, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.